Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita ada kunjungan ke pabrik pakannya Java Confit di Sidoarjo bersama Sumber Rezeki PS dan teman-teman customer dari Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan. Sekarang sudah pukul 6. Kita akan berangkat sebentar lagi. Ini bus yang kita gunakan, Berkat Jaya dari Bojonegoro. Nah, ini teman-teman peternak dari puyuh, ayam layer, bebek, Berkat Jaya Travel para wisata. Benacur tur ke Java Confit Sidoarjo bersama PT Sumber Rezeki. Saat lagi kita akan mulai naik ke dalam bus. Oke, sebagian peternak sudah naik ke atas bus. Sebentar lagi kita akan melakukan perjalanan. Ya. Pagi Pak Ajis. Tuan muda Noval. Pantuk Mas. Tel kondangan ya. Oke guys, ntar lagi kita berangkat. Kita sudah melakukan perjalanan, masih sampai daerah Nimbang. Beberapa peternak sedang menikmati lagu kesayangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuk tol Jombang. Kurang lebih sampai lokasi pabrik sekitar 1 jam 10 menit estimasi. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Jagung nang ngene Pak sopo iku Mas? Sing apa Mas? Tetep itu. Makan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai di pabrik Java Confit Indonesia Sidoarjo di Gedangan tepatnya. Hari ini jam 9. Agenda kita adalah pemilihan bahan baku khususnya katul. Nanti ada beberapa peternak yang membawa sampel katul dan dicek kualitas katul yang baik seperti apa oleh tim QC dari Java Confit sendiri. Perjalanan kita memakan waktu kurang lebih 3 jam, start dari Babat sampai dengan Gedangan sama Pak Jaki. Siang Pak Jaki. Pak, siang Pak. Ayo ikuti terus perjalanan kita, seru hari ini. Sama Pak Sur, ahlinya ilmu ini, 5S. Ya, Pak Teddy. Pak Teddy di Mumet. Kami kalau Bang jadi bijak. Jaga base camp, Pak. Kondisinya cukup cerah, teman-teman. Kita mulai masuk ke gedung meeting. Kita mulai naik ke atas. Ruang meeting hari ini. Menikmati kopi atau teh di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada tahun 1989. Saat ini, Java telah menetapkan posisinya sebagai salah satu perusahaan agribisnis terbesar di Indonesia dengan mengoperasikan lebih dari 21 pabrik pakan yang dilengkapi dengan 19 fasilitas pengeringan jagung, 70 unicorn, 100 commercial company farm, 11 rumah potong ayam dan hewan, 6 unit food processing, serta lebih dari 10.000 peternak dan petambak mitra di seluruh Indonesia. Java memiliki 3 lini bisnis utama. Divisi perunggasan dengan unit usaha meliputi industri pakan ternak, pengeringan jagung, dan pembibitan ayam yang dikelola oleh PT Java Confit Indonesia Tbk, serta peternakan komersial, rumah potong ayam, dan produk konsumen yang dikelola oleh PT Ciomas Adik Satwa. Divisi budidaya perairan yang meliputi industri pakan ikan, pakan udang, pakan sidat, pembibitan udang dan ikan air tawar, tambak udang, serta budidaya ikan air tawar dan pengolahan ikan yang dikelola oleh PT Suritani Pemuka. Serta divisi peternakan sapi potong yang bergerak di bidang pembiakan sapi wagyu, pegemukan sapi potong dan wagyu, rumah potong hewan, hingga produksi daging bernilai tambah
yang dikelola oleh PT Santosa Agrindo dan anak perusahaannya. Ketiga lini bisnis ini dikelola secara terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga kualitas produk dapat terjaga dengan baik di setiap rantai produksinya. Dan untuk memaksimalkan integrasi usaha, perusahaan mengembangkan unit usaha pendukung bisnis utama yang meliputi unit karung plastik, unit pengolahan bumbu lokal, unit obat-obatan hewan, vaksin, serta perawatan kandang ternak. Jakpro memproduksi vaksin ternak secara mandiri melalui PT Vaksindo Satuan Nusantara untuk seluruh unit farm dan hatchery. Vaksin dengan merek dagang Vaksindo ini telah diekspor ke lebih dari 9 negara di Asia dan Afrika. Perusahaan juga menerapkan sistem biosecurity berstandar internasional untuk memastikan standar higienitas dan kesehatan ternak yang tinggi selama masa pembibitan, pemeliharaan, hingga fase processing. Dengan dukungan inovasi, skala ekonomi yang besar, jaringan distribusi yang kuat, serta lebih dari 1.400 staf teknis dan pemasaran yang tersebar di seluruh Indonesia, kami mampu terus tumbuh menjadi perusahaan agribisnis yang berdaya saing, memastikan konsumen mendapatkan produk-produk agribisnis terbaik. Pencapaian ini merupakan hasil dedikasi lebih dari 20.000 karyawan terbaik kami yang kami kelola dan kembangkan secara profesional dan terencana sejak tahap awal rekrutmen hingga selepas masa bakti. Nomor 1, kemudian Tester katul, pemilihan katul yang Pak baik, Koirul. Ya, harganya berapa? cek kualitas katul dari beberapa peternak. Pak Junadi. Sambil menunggu hasilnya, protein terlalu paling. Baik, dari 5 katul dari Bapak sekalian, kita coba uji yang pertama cuma direndamkan ke air. Sebenarnya ini akan susah. Terus saja saya susah melihat ini katul baik dan jelek. Yang kedua, Tester pertama menggunakan air, ini bukan sesuatu merah. langsung dicemplungkan ke dalam Ini langsung. media air saja. Baik, tidak ada trik, tidak ada rekayasa. Kemudian uji yang kedua, ini adalah uji dengan larutan fluorobisinol atau larutan kimia, di mana terdeteksi jika kalau katul yang baik itu Untuk pengujian kedua menggunakan larutan berapa banyak sekernya. fluorogusinol yang fungsinya cairan fluorogusinol untuk mengetahui kadar skam yang ada di dalam katul. Berapa gram itu sudah biasa aja tanpa giling dari asli dari katulnya. Sekitar 5 menit nanti akan berubah merah jika sekernya banyak.
Katul yang mengandung sekam banyak biasanya berwarna merah setelah dilarutkan dengan cairan chlorogusinol. Ya. Biasanya ditunggu antara 5 menit sampai 10 menit. Ini beberapa katul dari peternak dengan beragam harga. Ada yang harga 4.200, 4.600 dan harga paling rendah di harga 2.000. Ini sudah mulai proses pencampuran cairan chlorogusinol. Ya, pesertanya ini mulai ngantuk. Nambah kopi, Mas. Ini yang dilarutkan ke air, yang nomor 1 belum kita aduk dia turun ke bawah. Ya. Yang nomor 1 yang sekam katul yang sudah dilarutkan dengan air langsung turun ke bawah. Untuk sekamnya kita tidak bisa mendetek. Kita lebih menggunakan cairan chlorogusinol berwarna merah. Berarti tingkat sekam yang ada di dalam katul cukup banyak. Ini masalah proyektor ini. Kalau dengan mata kepala ini warnanya agak merah dibanding dengan yang nomor 2. Warnanya lebih putih, lebih bagus daripada yang nomor 1. Nanti kita uji ke laboratorium. Kira-kira 10 menit keluar semua nilai nutriennya, proteinnya, sekamnya, fatnya, moisturnya, dan seterusnya. Setelah itu akan diuji lebih lanjut mengenai kandungan yang ada di dalam katul setelah ditester di labnya Java Confit. Sementara kita bisa melihat dari warna yang rendaman bantunya nomor 2 dan nomor 3 itu warnanya tidak terlalu merah dengan harga 4.200 dan 4.600. Artinya katul yang mahal itu cocok dengan kualitasnya. Tapi ini secara kasar di kualitatif. Nanti kita uji lanjutan. Nomor 1, 3, dan 4. Nah, ini katul yang nomor 5 dengan harga 2.000. Setelah dites menggunakan cairan chlorogusinol, warnanya sangat merah karena ya harganya yang murah juga. Sebenarnya tidak recommended untuk bahan campuran pakan. Ya, ini sekedar uji kualitatif yang dimana uji ini secara cepat. Oke, nanti ini kita bawa ke lab 10 menit nanti keluar hasilnya kita tampilkan juga di sini live. Setelah ini kita akan bawa ke lab. Kurang lebih memakan waktu 10 menit untuk menghasilkan kandungan katul. Hasil lab sudah keluar dari 5 katul di harga 4.200 dengan kadar serat sekamnya RH di 33, proteinnya 8,6. Yang harga 4.600 ini cukup baik. Sekamnya 4,5, proteinnya 12,37. Pak Jumadi ini yang paling bagus di antara katul yang lain. Sekamnya di 4,7 dan proteinnya 13,14.
berikutnya di harga 3.500, skamnya di 35,1, proteinnya 7,6, dan yang terakhir yang harga 2.000, skamnya 3%, Ya, tapi jangan dan proteinnya hanya 2,92. ini yang tadi sudah dijelaskan. Kenapa kita itu kasih alternatif KLK45 yang menghindari yang begini? Untuk peternak yang terkendala dengan skam yang bagus, kurang bagus, bisa menggunakan pakan yang sudah ada katulnya. Salah satunya produknya Java Confit adalah KLK Super 45 dengan penambahan jagung 60 kg. Baik, sambil kopi, monggo. Ini Oke, untuk cek katul, sesi cek katul sudah selesai. Sekarang terakhir adalah uji fisik di menggunakan tangan. sebenarnya saya yakin Bapak sudah tahu buktinya, yaitu kan di Pak Supri 11 malam sudah Aminah. Beda lagi nanti. Selesai sudah acara sesi pertama kita Malah molor. di pabrik Gedangan. Loh, bicara masalah burung itu Selanjutnya kita akan berpindah ke pabrik bagian QC dan produksi di burungnya daerah Buduran yang lokasinya tidak jauh dari laporan sama saya pabrik soalnya. Gedangan, Tak lanjutkan enggak? kurang lebih berjarak 1 km. Wah, mah. Ikuti terus perjalanan seru kita hari ini. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pabrik Java Confit di Buduran, tempat produksi pakan. Tetapi tidak semua tempat bisa kita ambil gambar ya teman-teman. Jadi mohon maaf untuk keterbatasannya. Ini adalah ruangan QC, tempat tester pemilihan bahan baku katul dan jagung. Nah, lebih baik yang punya Pak Jum. Makanya tadi Pak Jum itu saya mau. Nah, ini ada beberapa sampel jagung yang sudah ditester. Ngersulo lek tak tolak. Biasanya katul itu sangat tidak konsisten. Betul Pak. Tidak konsisten. Itu. Kalau saya umpama datang sini sekeme di atas 10 tak tolak. Tapi proteinnya itu sekitar 10 tak tolak. Aku tidak mau pakai. Karena apa? Engkau begitu dipakai performance pakannya itu turun. Ya. Ini katul, jadi saya terima katul itu nggak banyak juga kok Pak. Tapi ini ngebu petani truk ya. Jadi untuk pemilihan bahan baku di sini sangat sensitif sekali. Jika tidak masuk ke standar yang diharapkan pabrik, maka akan benar-benar ditolak. 19 ton. Tester jagung sebelum masuk ke dalam pabrik dengan menggunakan alat seperti robot. Ini dilakukan di 15 titik di dalam truk. Jadi ketika ada jagung yang tidak standar yang diharapkan pabrik, maka langsung ditolak. Dan pabrik tidak mau kiriman yang menggunakan sak. Jadi modelnya curah langsung di truk. Maka kualitas yang dihasilkan kemungkinan akan lebih baik. Halo guys, ini ruang uji lab
dari bahan baku pakan yang sudah terpilih tadi. Oke, teman-teman semua, kita sampai ke sesi terakhir, yaitu perjalanan pulang dari pabrik Java Confit Buturan. Kita mampir ke depo Titin di Mojokerto. Jadi usai sudah perjalanan yang cukup panjang hari ini, cuma ada beberapa momen yang tidak bisa kita ambil karena terbatas. Oke, cukup sekian perjalanan hari ini. Mudah-mudahan video tadi ada manfaatnya buat teman-teman semua. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.